Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di rumah-rumah kita dan di tempat di mana kita menyembah hari ini. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan Kau selalu memberkati seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami membawa persembahan kami lewat pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan pujian dan penyembahan ini boleh manis Kau dengar Tuhan, menyukakan hati-Mu. Dan biarlah puji-pujian dan pengagungan ini Tuhan betul-betul keluar dari dalam hati kami, bahkan dari hidup kami Tuhan. Dan Engkau disukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Amin. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biar nyanyian dan pengagungan Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan, ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, yes, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Amin. Selagi ku ada. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian dan pengagungan Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan
to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be sweet, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh God, to worship
rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice. Come on, worship to take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Come on, worship Him more. I love you. I love you, Lord. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di Intimasi Worship pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang masih Engkau berikan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami masih boleh bergabung bersama di Intimasi Worship untuk kami memuji Tuhan, untuk kami belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap kami dimanapun kami berada, agar kami boleh semakin memahami isi hati Tuhan. Kami persembahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, diberi kesehatan daripada Tuhan. Kita akan belajar bersama pada pagi hari ini mengenai suatu tema, yaitu hamba kebenaran. Kita akan membaca ayatnya di dalam Roma pasal 6 ayat 18. Saya akan membacakannya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, di dalam ayat ini sebenarnya ada beberapa ayat lainnya yang mendukung untuk penjelasan ayat ini, namun kita akan terfokus pada ayat ini. Adalah suatu hal yang menarik bagi kita semua sebagai orang Kristen ketika kita mendengar kata kebenaran.
Bukankah kita semua rindu hidup dalam kebenaran, mengalami pembenaran? Nah, itulah harusnya yang menjadi kesukaan bagi orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Namun di dalam pelaksanaannya kita sendiri menyadari bahwa seringkali kita tidak memilih kebenaran. Kita tidak memilih hal yang benar, tapi kita terkadang lebih memilih hal yang menyenangkan bagi daging kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan ayat ini kita disadarkan kembali, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itu bukan karena usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kepercayaan yang kita bisa miliki sekarang kepada Tuhan bukan karena kelebihan kita, karena kehebatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita ini hanya percaya karena anugerah, seharusnya kita menerima status yang baru itu dengan sukacita, yaitu sebagai hamba kebenaran. Tidak lagi tertarik, tidak lagi lebih mencintai kehidupan lama kita, yaitu melakukan hal-hal yang mungkin sesuai dengan keinginan daging kita, memuaskan nafsu kita, atau mungkin hal-hal yang mementingkan diri sendiri. Nah, apakah ini yang masih kita lakukan dalam kehidupan kita? Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Kita ini adalah hamba kebenaran. Kita bukan lagi hamba dosa. Hamba dosa itu seperti apa sih? Hamba dosa itu artinya kita memberi diri kita untuk menjadi orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita tidak taat sama perintah Tuhan. Walaupun kita berkata, aku mencintai Engkau Yesus, walaupun kita sering ibadah, walaupun kita pelayan Tuhan, tapi kalau kita masih mencintai kedagingan kita, hidup dalam hawa nafsu kita, kita masih hamba dosa, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, bisakah saya lepas dari dosa ini? Saya kan masih manusia. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu dicobai, kita akan selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Namun bukan berarti kita harus terus merasa aku tidak mampu karena aku masih manusia. Ada kekuatan Tuhan, ada kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita ini bisa menang atas dosa. Ketika Bapak Ibu Saudara mau taat. Taat sama siapa? Taat sama yang punya kebenaran. Karena dosa itu adalah suatu hal yang tidak benar yang selalu kita lakukan di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita memilih kebenaran, otomatis kita tidak lagi hidup di dalam perhambaan dosa. Bapak Ibu Saudara, kata kebenaran ini sebenarnya, hamba kebenaran ini di dalam ayat ini mengandung makna bahwa kita punya hidup yang baru. Bahwa kita ini memiliki pembaruan hidup, yaitu dari yang dulunya hidup dalam dosa, sekarang bebas dari perhambaan dosa menjadi hamba yang melakukan kebenaran. Hamba kebenaran ini satu-satunya orang yang punya kebenaran, dan kebenaran itu sendiri yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya selama ini. Dia itu kebenaran, dan kita tidak perlu ragu kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita salah atau benar. Kita pasti benar karena dia itu kebenaran, dan ini mutlak, gak berubah-berubah, bukan hal yang relatif Bapak Ibu Saudara. Dan kebenaran itu Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa ketika kita melakukan kebenaran, kita punya kekhawatiran, apakah aku akan dibenci orang? Apakah aku akan rugi? Atau apakah aku akan ditindas orang? Bapak Ibu Saudara, namanya kebenaran akan selalu menjadi hal yang benar, sekalipun waktu itu yang kita alami mungkin tidak sesuai, mungkin dimanipulasi orang, mungkin kita difitnah orang, mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita yang mengecewakan kita. Tapi namanya kebenaran itu akan selalu menjadi hal yang benar, tidak akan berubah, karena dia mutlak. Kebenaran itu mutlak Bapak Ibu Saudara. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita nggak perlu khawatir ketika kita melakukan kebenaran. Mungkin saat ini kita menderita, mungkin saat ini kita merasa kecewa, tapi kebenaran itu akan muncul seperti terang. Dia akan terungkap. Wah, statusnya nggak berubah, nggak akan menjadi hal yang salah, hal yang jahat, tapi akan selalu menjadi kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memilih menjadi hamba kebenaran, artinya kita sepenuhnya mau taat kepada yang punya kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, ternyata untuk menjadi hamba kebenaran, kita perlu modal. Apa modalnya?
penyerahan diri sepenuhnya untuk mau taat kepada Tuhan yang punya kebenaran. Dan ini bukannya memang salah satu keharusan bagi kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Kita harus taat, bukan lagi memilih apa yang menjadi kesenangan kita. Bukan lagi kita memilih waktu-waktu yang baik untuk melakukan kebenaran. Tapi kebenaran itu harus menjadi identitas, harus menjadi kesukaan dalam hidup kita yang terus kita kerjakan. Nah, mulailah dari kita belajar mau taat sama firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan yang kita tahu tidak banyak. Mungkin kita orang yang sibuk, kita hanya belajar sebagian saja dari beberapa ayat. Tidak masalah Bapak Ibu Saudara. Semakin banyak kita belajar, semakin kita akan terus dibenarkan juga, dikuduskan di dalam Tuhan. Tapi ketika kita baru belajar sedikit demi sedikit, itulah proses yang Tuhan percayakan mungkin untuk Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara mungkin lebih giat lagi, lebih giat lagi, pastinya kemampuan itu juga diberikan lebih lagi buat kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya hari ini kita semua merasa lega karena kita tahu status kita, identitas yang baru dalam hidup kita, yaitu bukan lagi hamba dosa yang harus ditindas dengan segala perbuatan jahat dosa yang membuat hati kita tidak pernah damai, yang membuat kita ini selalu merasa takut datang sama Tuhan. Tapi kita dibebaskan, kita merdeka, kita menjadi hamba kebenaran, hamba yang seutuhnya milik Tuhan. Dan kita punya status di dalam itu. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan dan harus hidup berjalan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat selanjutnya, di ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Orang yang hidup dalam perhambaan dosa tidak peduli dengan kebenaran. Tapi sebaliknya, ketika Bapak Ibu Saudara menjadi hamba kebenaran, Bapak Ibu Saudara dibebaskan dari semua perhambaan dosa itu ketika Bapak Ibu Saudara mau taat sama Tuhan. Dan apa yang kita akan dapatkan kita kalau menjadi hambanya kebenaran? Di ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab di ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah janji yang begitu indah Bapak Ibu Saudara. Bukankah Bapak Ibu Saudara semuanya merindukan kita semua dikaruniai dengan hidup yang kekal? Kita dikaruniai dengan pembenaran pengudusan yang daripada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak berharap kekristenan, kehidupan kerohanian Bapak Ibu Saudara hanya cukup sampai saat ini. Tapi Bapak Ibu Saudara pasti merindukan ada level-level yang akan Bapak Ibu Saudara terus naiki untuk kita mencapai target yang sesuai Tuhan mau. Jika Bapak Ibu Saudara merasa selama ini saya selalu gagal, saya selalu kalah dengan kedagingan saya selalu kalah dengan cobaan-cobaan saya, mulai hari ini, ayo kita pertimbangkan kembali setiap keputusan kita di dalam hari-hari yang kita jalani. Apakah saya ini sedang melakukan kebenaran dan menunjukkan ketaatan yang sesungguhnya kepada Tuhan yang saya sembah, atau kita masih lebih mementingkan diri kita sendiri, kita masih mencari keuntungan diri kita sendiri, atau kita mungkin selama ini masih menikmati dosa yang di dalam hidup kita ini. Ini harus menjadi suatu perenungan Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara mau bertumbuh dan menjadi hambanya Allah yang sesungguhnya, menjadi hamba dalam kebenaran itu. Ketika kita hidup dalam kebenaran Bapak Ibu Saudara, akan ada kedamaian yang tidak bisa kita beli, yang tidak bisa kita dapat di luar Tuhan. Kenapa? Karena hati nurani kita yang Tuhan berikan adalah untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Dan jika kita selaras dengan apa yang Tuhan mau, saya percaya kita akan merasakan keindahan hidup di dalam Tuhan. Kita tidak lagi mungkin merasa tertuduh, kita mungkin tidak lagi akan terus dihantui dengan perasaan-perasaan yang tidak baik dalam hidup kita. Mulai hari ini, ayo kita ambil janji Tuhan, kita pegang teguh janji Tuhan, dan kita punya tanggung jawab di dalamnya. Mulailah hari ini, ambil setiap keputusan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, menyelaraskan itu sampai kita berkenan dan mengalami janji Tuhan. Kita akan menerima hidup yang kekal, dan pastinya kita bersama-sama dengan Tuhan kita yang kita sembah selama ini, yang sudah mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimampukan di dalam Tuhan
untuk hari ini mendapat kekuatan yang baru untuk melakukan kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya semuanya, apapun yang kita sedang rencanakan, setiap pertimbangan-pertimbangan yang sulit, kita semua dipimpin Tuhan untuk mengambil keputusan dengan bijaksana, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini jika kami masih boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui kebenaran firman-Mu, bahwa kami saat ini bukan lagi hamba dosa, tapi kami hamba kebenaran, kami hambanya Tuhan, dan kami mau mengalami janji-Mu untuk kami hidup berkemenangan bersama Engkau dalam kebenaran-Mu, untuk kami dimerdekakan dari segala hal-hal yang masih membelenggu hidup kami selama ini. Kami mau Tuhan, kami mengalami janji yang berkemenangan itu, dan kami mau belajar taat. Pimpin setiap kami dimanapun kami berada. Biar kami boleh mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kami dengan bijaksana. Biar kami boleh melakukan semuanya dengan hati yang taat dan sukacita. Dan kami mau Tuhan agar hidup kami sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh, berakar kuat, bahkan berbuah lebat di dalam Engkau. Kami rindu kami tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh melakukan perkara-perkara yang Tuhan Allah kehendaki dalam hidup kami, yaitu perkara-perkara yang ajaib bersama Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, dan kami siap menyambut hari ini dengan sukacita, dengan pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.